Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi AC, NIM 2016186 186 202 B0046. Di sini saya akan menjelaskan tentang logoterapi. Logoterapi adalah sebuah metode yang memberi cara memaknai atau juga bisa disebut dengan cara memaknai kehidupan dengan memasukkan nilai-nilai kehidupan agar hidup lebih berkualitas. Salah satu cara untuk mempraktekkan logoterapi ini sendiri adalah membuat karya untuk diri sendiri. Logoterapi ini merupakan metode terapi yang diyakini bisa membantu banyak orang atau lebih sadar tentang hidup yang dijalani. Untuk terapi ini pun juga mengajak orang-orang untuk mulai memasukkan nilai-nilai di dalam hidupnya agar lebih berkualitas. Logoterapi ini mempunyai beberapa aspek. Di antaranya 1. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Di mana menurut Franklin dalam bukunya itu menerangkan bahwa setiap manusia terdiri atas tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan jiwa inilah yang menentukan esensi nilai manusia, nilai dari setiap manusia. Yang kedua adalah makna hidup dalam segala kondisi. Di sini kehidupan selalu harus memiliki makna, baik itu kita dalam keadaan terpuruk atau kita dalam keadaan happy, menyenangkan. Nah, di situ antara kita meskipun kita dalam keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut diri kita, itu kita harus mampu memaknai apa yang terjadi dalam diri kita. Yang ketiga, manusia memiliki keinginan untuk bermakna. Di sini secara garis besar manusia sebagai makhluk sosial. Jadi setiap manusia ingin memiliki arti. Baik di situ dia ingin melakukan apapun itu, termasuk menahan rasa sakit atau menjalani penderitaan atau mengalami suka dan duka. Itu kita memaknai dengan cara kita sendiri. Di situ kita perlu memotivasi bahwa setiap manusia memang harus memiliki arti. Untuk memiliki arti biar mendapatkan keinginan untuk selalu mendapatkan kesenangan dalam hidup. Jadi apapun yang kita alami, baik itu suka, duka, kita memaknai dengan positive thinking. Manusia memiliki keinginan untuk bermakna. Jadi motivasi setiap manusia adalah memiliki arti. Hal ini membuat setiap manusia mau melakukan apapun, termasuk menahan rasa sakit dan menjalani penderitaan. Dalam hal ini pandangan setiap orang, setiap individu pasti sangat berbeda dari keinginan untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup. Jadi terlepas dari itu semua, itu merupakan keinginan individu. Bagaimana kita itu menanggapi permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Yang keempat adalah kebebasan mencari makna hidup. Jadi
setiap manusia, setiap orang itu bebas memaknai hidupnya sendiri dalam keadaan apapun. Yang kelima, memberi arti pada setiap momen. Jadi, agar setiap keputusan hidup, setiap keputusan hidup memiliki makna, maka setiap orang harus melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku di dalam masyarakat, atau juga bisa kita mempercayai hati nurani kita, karena keputusan yang paling penting itu adalah keputusan yang dihasilkan dari hati nurani mereka sendiri atau kita sendiri. Jadi jangan biarkan semua hal berlalu begitu saja. Jika kita membiarkan itu, maka kita akan ketinggalan momen apa yang akan kita lalui dalam memaknai momen yang telah kita dapatkan, apa yang sudah kita dapatkan. Karena pelajaran yang paling baik adalah pengalaman hidup. Yang keenam, setiap orang itu unik. Di sini setiap individu pasti berbeda. Setiap anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda. Setiap individu, baik itu yang bukan anak berkebutuhan khusus maupun yang normal, itu juga berbeda. Baik muda, baik tua, baik itu anak yang masih dalam taraf pertumbuhan, atau juga baik laki-laki maupun perempuan, itu berbeda. Setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah manusia, itulah keagungan Allah, kebesaran Allah dalam menciptakan bahwa setiap individu itu memang unik sekali dan perlakuan mereka pun berbeda-beda. Seperti contoh saya pribadi sebagai seorang ibu dengan memiliki 2 orang anak, ini beda antara anak yang satu dengan anak yang satunya. Bagaimana cara mengaplikasi logoterapi dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, kita bisa membuat sesuatu yang bisa menambah makna hidup, menambah makna hidup kita atau Anda. Seperti kita menulis, Anda bisa menulis buku, menulis artikel, membuat buku, membuat lukisan atau benda fisik yang bisa dilihat di situ, yang bisa menyalurkan emosi yang ada di dalam diri Anda. Yang kedua, bisa juga dengan membangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan mereka, karena pada dasarnya manusia memang makhluk sosial. Yang ketiga, bisa temukan sebuah tujuan dalam keterpurukan. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusi. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kita sakit pasti ada obat. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah percaya bahwa hidup ini tidak selamanya indah, dan setiap orang bisa saja mengalami kegagalan. Namun momen kegagalan maupun kesuksesan itu pasti akan memberikan sebuah makna tersendiri. Bahkan jika itu dalam situasi terpuruk pun pasti ada makna yang tersendiri yang nanti membuat kita lebih bisa berhati-hati dan dewasa dalam berpikir, agar kita tidak mengalami hal tersebut lagi dalam mengambil keputusan.
yang selanjutnya, ambil sebuah keputusan sesuai dengan yang Anda inginkan, karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, jalani hidup dengan berfokus kepada orang lain agar bisa keluar dari perasaan terkekang. Selalu menerima hal yang sangat buruk. Jadi, logoterapi masih bisa dipelajari hingga sekarang. Menurut sebuah jurnal, seorang klinis yang hendak menerapkan logoterapis pada pasiennya harus terlebih dahulu menerapkannya pada diri sendiri. Agar apa? Karena logoterapi ini akan berhasil jika kita itu bisa menerapkan pada diri kita sendiri, kita dulu, kita apa yang kita alami, apa yang nanti kita, apa yang dialami kita sebagai terapis, kita akan mengetahui nanti apa yang akan kita ambil, yang kita berikan kepada klien kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi cara yang dilakukan dalam terapi ini adalah menerima segala kondisi bahkan yang buruk sekalipun, dan selalu berpikir bahwa setiap momen pasti memiliki arti kehidupan, dan setiap momen itu sendiri merupakan pelajaran yang paling berharga, dan itulah ajaran yang dilakukan di dalam logoterapi. Demikian tentang logoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.